Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Najwa Maspupa dari kelas A6 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS PAI. Kasus 1. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid menjadi kurang optimal dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Tugas Anda sebagai bagian dari pengurus masjid, Anda diminta untuk membuat sebuah rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria berikut. Soal nomor 1, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jawabannya, sebagai bagian dari pengurus masjid, untuk dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengadakan kajian rutin dengan tema-tema yang relevan dan menghadirkan pemateri yang kompeten. Yang kedua, mengadakan kegiatan keagamaan khusus remaja seperti lomba membaca Al-Quran dan ceramah remaja. Dan yang ketiga, melakukan bimbingan agama dan moral secara rasional. Soal nomor 2, sehat rohani jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Jawabannya, program yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah diantaranya, yang pertama, bekerja sama dengan PMI untuk mengadakan kegiatan donor darah. Yang kedua, mengadakan konsultasi kegiatan kesehatan gratis. Dan yang ketiga, mengadakan kajian yang membahas tentang kesehatan dari perspektif Islam. Soal nomor 3, cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawabannya, jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan di masjid untuk meningkatkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual jamaah. Yang pertama, mengadakan kelas manajemen emosi untuk mengelola amarah, mengatasi stres, meningkatkan empati dan membangun hubungan lebih baik. Yang kedua, mengadakan kajian tafsir Al-Quran, mendalami makna Al-Quran secara mendalam. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kelas belajar berbagai usia seperti TPA, kursus bahasa asing, dan komputer. Soal nomor 4, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawabannya, masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi bagi jamaah. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan masjid untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah. Yang pertama, menyelenggarakan bazar produk-produk UMKM dari jamaah secara berkala. Yang kedua, mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Yang ketiga, menjalani jaringan bisnis dengan pihak lain, baik itu sesama jamaah maupun dengan pihak luar.
Kasus 2, seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi pendidik akhlak, muzakir pemberi nasihat, dan musyirid pembimbing. Soal nomor 1. Jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Jawabannya, prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya diantaranya: yang pertama, prinsip teladan atau uswah hasanah. Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi murid-murid dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, pendidik harus sabar dalam menghadapi berbagai karakter siswa dan bijaksana dalam memberikan pengajaran. Yang ketiga, prinsip menyampaikan materi atau berbicara sesuai dengan akal dan kemampuannya. Yang keempat, murabbi, pendidik akhlak. Selain mengajarkan ilmu, seorang pendidik juga bertanggung jawab dalam membentuk akhlak mulia pada siswa. Dan yang kelima, mu'alim, pengajar. Seorang pendidik harus mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dengan jelas, sistematik, dan menarik. Soal nomor 2, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Jawabannya, strategi yang dapat diterapkan oleh Ustadz Hasan untuk menciptakan hubungan emosional dengan siswa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membangun komunikasi yang efektif seperti memberikan siswa kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan perasaan mereka, hindari kata-kata yang kasar dan menakutkan, cobalah memahami perspektif siswa. Berikan apresiasi setiap usaha dan kemajuan yang dicapai siswa. Yang kedua, libatkan siswa secara aktif, seperti dorong siswa untuk bertanya jika ada yang tidak mereka pahami, memberikan siswa kesempatan untuk ikut serta dalam membuat keputusan kelas. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang nyaman, seperti ketika siswa berbuat salah ditegur dengan baik-baik, jadilah contoh yang baik dalam bersikap, sopan, santun, dan toleran. Yang terakhir, gunakan humor yang sesuai untuk membantu mengurangi ketegangan dan membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Soal nomor 3, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawabannya, contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami seperti: pertama, metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Dan yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang menarik. Soal ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah,
dan pernikahan dalam Islam? Jawabannya yang pertama, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin merupakan Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Dari sisi konsep pengajaran, sebagai rahmatan lil alamin, Islam adalah satu jalan hidup yang sempurna, meliputi semua dimensi kehidupan. Islam memberikan bimbingan untuk setiap langkah kehidupan, perorangan maupun masyarakat, material dan moral, ekonomi dan politik, hukum dan kebudayaan, nasional dan internasional. Islam menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia. Atas prinsip persamaan itu, maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberi hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan lainnya, baik dalam bidang kerohanian maupun dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya, karena Islam menentang sistem bentuk diskriminasi, baik diskriminasi secara keturunan maupun karena warna kulit, kesukuan, kebangsaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek keuangan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam. Ekonomi syariah menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah antara lain larangan riba, keharusan adanya akad yang jelas, dan objek transaksi yang halal dan bermanfaat. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, tentram penuh kasih sayang dan rahmat. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan duniawi, tetapi juga sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang mulia, seperti melanjutkan keturunan, saling melengkapi, dan membangun masyarakat yang baik. Syarat dan rukun pernikahan dalam Islam telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.